Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pionir-pionir perubahan. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam FGD Kewarganegaraan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqmara Skarzaniapa dengan NIM H02236061. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin sesi FGD kita hari ini dalam diskusi mengenai kewarganegaraan dan pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Hari ini kita akan menjelajahi bersama tentang pentingnya peran setiap individu dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Mari kita buka ruang untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan ide-ide yang dapat membantu kita memahami betapa krusialnya peran warga negara dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Nah, sebelum memulai diskusi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita kenali satu sama lain lebih baik dalam waktu yang singkat ini. Mungkin perkenalan bisa dimulai dari Ida, silahkan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Oleh Latifah Bintang 0223 Di sini saya sebagai saya sendiri ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih. Nama saya Ilham Zikri Prestansi dengan NIM 022364 dari program studi utama Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Itu saya Tony dengan NIM 022365 Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya. Nah, seperti yang kita tahu, kecerdasan dan kebaikan menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan progresif. Nah, mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Dan apa untungnya untuk kita? Dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Mungkin bisa dimulai dari Hilary, bisa dijelaskan? Saya Maaf, Hilary. Suaranya mungkin bisa agak dekat, suaranya agak tidak terdengar dengan jelas. saya yang baik tidak tapi juga sesuatu persoalan saya percaya bahwa keterlibatan aktif dalam sosial dan saya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan dan baik dan seseorang
bergerak hanya masyarakat yang Oke, wah keren banget nih pendapat dari Hilary. Terima kasih atas pemikiran Anda. Mungkin ada peserta lain yang ingin menambahkan perspektif atau informasi terkait permasalahan tersebut. Sebelumnya, mohon izin menambahkan perspektif dari sudut pandang Hilary. Oke, baik Zikri, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang Hilary sampaikan sebelumnya, menjadi warga negara yang cerdas dan baik merupakan suatu hal untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan juga harmonis. Dengan menjadi warga negara yang cerdas dan baik, menciptakan solidaritas dan kebersamaan. Untuk mengatasi tantangan bersama, memperkuat hubungan antara warga negara. Dengan menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita juga tidak hanya memberikan kontribusi pada pembangunan positif masyarakat, tetapi membentuk fondasi perkembangan diri kita pribadi. Kita juga tetapi juga membentuk fondasi untuk perkembangan diri kita pribadi. Selain kita peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka hal tersebut pribadi mereka. Namun sebagai warga negara yang baik, kita dapat memberikan contoh dan mengajak terhadap kepentingan bersama. Selain itu, pemerintah juga memiliki program-program untuk meningkatkan peran dan kepedulian warga negara terhadap negara. Terima kasih. Mungkin, baik, terima kasih Zikri. Mungkin ada yang ingin menyela pendapatnya dari Zikri. Izin salah, saya menghargai Anda Zikri, tetapi program pemerintah itu pasti. Baik Zikri, silakan menjawab pertanyaan dari Hilary. Terima kasih atas pertanyaannya. Contoh program-program ini yaitu diantaranya mata pelajaran warga negara ada di semua tingkatan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak, kewajiban, sejarah, dan nilai-nilai negara. Contoh lainnya yaitu program relawan bakti sosial untuk memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam jangka panjang. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga negara serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera di Indonesia. Sekian. Oke, bagaimana Hilary? Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih sudah menjawab. Maaf, saya menambahkan pendapat dari sudut pandang teman-teman yang lain. Untuk Pak Tony, silahkan tambahkan pendapat dari sudut pandang Anda. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang dijadinya menjadi warga negara yang cerdas dan baik memiliki dampak positif itu tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada masyarakat dan juga ya, bagi kita dapat kualitas hidup, kecerdasan dan kebaikan dapat mendukung kesuksesan dalam berkarir. Dan ini juga menjadi contoh positif sekitar. Hal ini dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Mati. Tidak ya bagian itu ya. Ulangi. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjadi warga negara yang cerdas dan baik memiliki dampak positif tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan negara.
kualitas kecerdasan dan kebaikan yang dapat mendukung kesuksesan dalam sehari. Hal ini menjadi contoh positif buat masyarakat kita. Tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif dan berkontribusi terhadap kebersamaan ya. Apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Namun sepertinya beberapa orang mungkin tidak memandang hal ini sebagai prioritas atau mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik. Dalam situasi di mana orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Untuk mengatasi hal ini mungkin kita dapat mengambil beberapa langkah, yaitu seperti mengajak orang tersebut mengenai nilai kewarganegaraan dan kebaikan. Pandangan yang membuat orang tertarik. Melalui dialog kita dapat memahami perspektif kita. Oke, baik, terima kasih atas tambahan yang berharga dari Pak Tony. Pendapat tambahannya memberikan perspektif yang berharga dan mampu membantu memperkaya pemahaman kita bersama. Terima kasih. Oke, beralih pada topik selanjutnya, mengingat waktu yang terus berjalan dan ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan. Nah, permasalahan yang tidak pernah luput dalam bidang kewarganegaraan dapat muncul karena berbagai alasan seperti perubahan hukum, konflik etnis atau politik, migrasi, atau situasi sosial tertentu. Nah, isu-isu tersebut seringkali memerlukan penanganan yang cermat dan sering menjadi fokus perdebatan hukum dan politik di berbagai negara. Nah, solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan, yakni kesenjangan keadilan sosial di Indonesia? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Jawab. Baik, Hilary, dipersilakan. Mengatasi yang menurut saya keadilan adalah permasalahan serius yang mampu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari keluar diharapkannya kesetaraan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia bantu mengurangi kesenjangan keadilan sosial di Indonesia karena kita penting untuk menekankan ekonomi yang berkualitas dengan penataan pendapatan infrastruktur pembangunan isolasi yang seluruh wilayah guna integrasi ekonomi, menurun daya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi secara Baik, terima kasih menyampaikan. Tapi apakah Anda bisa memberikan sedikit lebih banyak rincian tentang bagaimana solusinya dari kita sebagai warga negara Indonesia? Karena dari keseluruhan yang Anda jelaskan tadi itu merupakan solusi dari pemerintah. Tentu saja, izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Sebagai warga negara, kita dapat meningkatkan isu pengetahuan dan kurang. Ya. Tentu izinkan saya menjelaskan tentang isu-isu kesenjangan dan dapat memahami hak-hak berkata oleh
Menurut saya, upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam Sila kelima Pancasila, yaitu rakyat Indonesia. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah pembangunan pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi berkualitas, mobilitas sosial, dan implementasi ya seperti program KIP atau Kartu Indonesia Pintar dan program atau Jaminan Kesehatan Nasional. Terima kasih. Memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Saya, solusi yang dapat dilakukan adalah moral yang dialami oleh anak muda di era digital memberikan modern etika. Orang tua dapat terlibat aktif dalam kehidupan digital anak mereka untuk memberikan batas-batas dan pengawasan, mendorong media untuk menyajikan konten yang mendukung perilaku moral. Itu juga dapat mendorong anak muda aktivitas positif online seperti berbagi informasi bermanfaat, kampanye sosial, atau kolaborasi proyek yang mendukung nilai-nilai. Tambahkan perspektif dari pandangan yang berbeda, apakah boleh? Secara aktif dalam pembentukan bisnis moral yang mungkin kita alami di era digital. Sebelumnya, harus menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya moral dalam kehidupan kita, karena moral dapat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih. Menambahkan pendapat yang mungkin belum diskusi. Terima kasih. Sebelum memberikan solusi, mungkin saya akan menyampaikan tentang bagaimana dampak-dampak dari krisis moral yang dialami oleh anak generasi muda pada era digital ini. Dampak-dampaknya yaitu generasi muda dapat terpapar pada konten berbahaya, misalnya seperti kekerasan, pornografi, atau perilaku melalui media. Hal ini dapat merusak perkembangan moral, ketergantungan pada digital, atau mengganggu hubungan interpersonal. Generasi muda mungkin kesulitan membangun hubungan yang kuat dan kualitas yang nyata, karena mereka terlalu kita dapat melibatkan pendidikan moral, mempromosikan kesadaran digital yang bijaksana, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan kesejahteraan pada generasi. Terima kasih.
izin memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme pada generasi muda memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Beberapa solusi yang penguatan pendidikan, guru, dan kurikulum untuk memperkuat wawasan sikap moderat dan toleran pada generasi muda. Yang kedua, keluarga dalam membentengi generasi muda dari pengaruh ajaran radikalisme. Penanaman rasa nasionalisme sejak dini dapat mengurangi bahkan menghapus paham radikal yang membawa dampak negatif. Yang ketiga, pelindungan di lingkungan kampus. Perlindungan terhadap generasi muda agar tidak mudah terpapar paham radikalisme, khususnya yang terbentuk di lingkungan kampus. Yang keempat, berbagai pihak. Upaya kolaborasi pengembangan radikalisme di Indonesia bekerjasama organ dan masyarakat. Yang terakhir, kesadaran. Masyarakat perlu membangun kesadaran aktivitasnya tentang kualitas hidup dalam mewujudkan pembangunan. Demikian dapat disimpulkan bahwa pencegahan radikalisme dan terorisme generasi muda memerlukan upaya lintas situasi sebagai pihak atau peran aktif pendidikan keluarga dan membangun kesadaran dan perlindungan terhadap generasi muda. Terima kasih. Ya, sepenuhnya setuju dengan pendapat Zikri, terutama terkait urgensi pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ancaman radikalisme dari pandangan yang berbeda. Mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme pada generasi muda memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan di antaranya adalah pendidikan dan kesadaran. Integrasikan pendidikan anti radikalisme dan toleransi dalam kurikulum sekolah, ajarkan sejarah budaya dan agama dengan pendekatan yang mendorong pemahaman dan menghargai keberagaman. Yang kedua, pelatihan pendidik dan orang tua. Berikan pelatihan kepada pendidik dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda radikalisme dan terorisme. Mereka perlu memahami cara mengatasi pengaruh negatif dan mendukung perkembangan positif anak-anak. Yang ketiga, promosi toleransi dan dialog antaragama. Galakan kegiatan yang mendorong toleransi dan dialog antaragama, program seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan lintas agama dapat membantu membangun pemahaman dan kerjasama. Dan yang terakhir, pengembangan soft skill. Pengembangan keterampilan sosial, empati, dan kepemimpinan anak muda yang memiliki keterampilan ini cenderung resisten terhadap pengaruh radikal dan lebih mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Terima kasih. Oke,